Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga yang menonton video ini senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi untuk setiap nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Saya Alfisyari Nahyan dari Sekolah Smart Excelsia asal Depok. Ingin bertanya Kiai, apakah hanya perilaku saja yang mencerminkan hati dan pikiran kita? Nah, kalau hanya perilaku saja, kenapa harus perilaku? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Habibana. Baik, izin Kiai. Baik, pertanyaan yang luar biasa anakku. Jadi, apakah hanya perbuatan saja yang berpengaruh terhadap hati? Tidak. Ya. Apa saja selain itu? Tadi Kiai menjelaskan di ceramah beliau yang pertama, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua innama itu adatul hasar dalam bahasa Arab. Artinya apa? Semua amal, al-a'mal dalam bentuk jamak, semuanya amal kita itu dihitung berdasarkan niat, ya. Wa innama, sekali lagi, dan hanyalah, ya, likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu nanti dihitung dasarkannya adalah niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia sampai situ. Kalau hijrahnya karena tahta, karena wanita, karena harta, karena laki-laki, karena jabatan, karena segala macam, maka dia terhenti sampai di situ. Nah, maka salah satu cara mensucikan hati itu juga adalah membersihkan niat kita, ya. Setiap kita melakukan sesuatu, ya, kita misalnya sholat, ya, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sholat kita di depan orang dengan sholat kita di rumah itu harus sama. Alangkah bagusnya kalau sholat di rumah itu pada saat kita sendirian itu lebih bagus, lebih banyak nangisnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan kebalik, di depan orang, Masya Allah. Tapi pas Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau seperti itu, niatnya sudah nggak jelas, gitu ya. Padahal yang di depan orang itu tadi terhenti sampai di orang situ, nggak naik ke langit. Ya, kan kita ingin semua amal kita naik ke langit. Justru amal yang disembunyikan, amal yang kita jaga, jangan sampai ada riya. Kenapa disebut riya? Karena ingin dilihat orang. Jangan sampai sum'ah. Kenapa sum'ah? Ingin disami'ah, didengar sama orang. Kalau nanti nyumbang, jangan lupa sebut nama saya. Awas kalau enggak. Namanya hamba Allah, bagus. Pokoknya awas kalau enggak disebut. Itu kita mau nyumbang ikhlas atau coba pengen disebut namanya. Nah, hal-hal seperti itu anakku, melatih hati kita untuk bersih, niat kita bersih. Kemudian tadi jangan suuzon sama orang. Jangan kita kemudian merasa lebih dari orang lain, takabur, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu, penyakit hati insya Allah kita hindari. Selain yang sifatnya perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Apalagi niat ini hanya diketahui. Perkenalkan, nama saya Arhadin Ali Bainaka dari Smart Excellency Indonesia asal Lampung. Saya ingin bertanya, Bib, bagaimana supaya menjadi perilaku sikap yang mencerminkan akhlakul karimah yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlakul karimah itunya. Silakan, Habibana. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya bagaimana supaya kita punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Para ulama menyampaikan salah satu cara, salah satu kiat untuk supaya kita terjaga akhlak kita menjadi baik, itu adalah as-sadaqat wal bi'at as-salihat. Ya. As-sadaqat artinya teman-teman akrab, teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib, Bu. Mulai sekarang saya minta kita semua melihat siapa teman akrab kita. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Quran dikatakan, ya surah Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Shadaqallahul azim.
Kata Allah di surah Al-Furqan dikatakan nanti di hari kiamat orang-orang ini banyak berkata, ya wailata laitani, aduh celakanya saya. Lam attakhid fulanan khalila. Kenapa saya menjadikan si fulan itu teman akrab saya, teman dekat saya? Bu, kalau berteman sama siapa saja boleh, ya Bu. Tapi teman akrab, hati-hati. Ya, kenapa? Itu yang bawa kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi tadi kenapa sampai saya menjadikan dia sebagai teman akrab? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ini. Dia terus menerus. Kalau misalnya saya mau ngaji, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita ini yuk, ayo kita itu, sehingga sholat tertunda apa tertunda. Kalau teman akrab kayak gitu, ganti teman akrabnya, ya Bu. Di dalam hadis dikatakan, anakku yang bertanya dikatakan, kata baginda Rasul SAW, ar-rajulu ma'adini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Muslim. Setiap orang itu tergantung siapa teman akrabnya. Maka falyandur ahadukum, hendaklah setiap kalian melihat siapa teman akrabnya. Ya, saya itu ibu-ibu sekalian berusaha berteman misalnya dengan dulu Allah yarham Kiai Arifin Ilham, berteman baik dengan Agim, berteman baik dengan, kenapa? Karena saya merasa bahwa saya ini ahli maksiat. Ya, saya berteman dengan misalnya para habaib yang saleh, ya Habib Ali Jufri dan lain-lain. Kenapa? Nastafid. Nanti siapa tahu di akhirat saya masuk neraka dibilang, ini dulu satu majelis dengan saya, ya Allah selamatkan dia. Karena saya ahli maksiat. Jadi kita teman itu lihat. Kalau berteman biasa sama siapa aja, atau non muslim boleh, ya. Atau dengan orang pemabuk, supaya siapa tahu dia berubah mabuknya. Gitu. Tapi kalau teman akrab, jangan. Nah yang kedua kata tadi para ulama, wal bi'at. Bi'at itu mufradnya bi'ah, ya. Artinya lingkungan. Nah hati-hati, ya. Orang soleh, tapi lingkungannya nggak beres, bisa ke bawah nggak beres dia.